Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini, dan saya mengajak kita untuk berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih dan rahmat, yang senantiasa setia memberikan perhatian kepada kami, menolong kami dikala kami membutuhkannya. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati datang kepadamu untuk bersama-sama mencari kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Engkau hadir, memberikan kepada kami hikmat, agar firman Tuhan boleh kami terima dengan penuh sukacita dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita membuka Alkitab kita pada saat ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema jauhi dosa, lakukan kehendaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, surat Paulus ke Roma ini adalah merupakan surat yang ditulis untuk memberitakan bahwa di dalam Tuhan Yesus dinyatakan kebenaran Allah, dan di dalam Yesus pula dosa telah dikalahkan. Mari kita mendalami apa maksud dosa menurut Rasul Paulus di sini. Paulus menekankan bahwa dosa sudah menjadi bagian dari hidup manusia, dan tidak ada seorang pun yang sanggup membebaskan dirinya dari belenggu dosa itu. Untuk itulah kemudian Allah mengambil inisiatif mengalahkan dosa tersebut, sehingga orang yang percaya tetap memiliki keselamatan yang kekal. Namun sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Tuhan akan tetap hidup dalam perhambaan dosa dan pasti berujung pada kematian kekal dalam penghukuman. Bapak Ibu saudara-saudara, di dalam perikop surat Rasul Paulus ini, kita juga diajarkan
bahwa dosa itu bukan hanya sekedar akibat dari pelanggaran atas pengajaran dari Tuhan. Lalu saudara-saudara, kita juga mengenal upah dosa, yaitu maut atau kematian kekal, seperti yang diajarkan Rasul Paulus dalam perikopnya saat ini. Namun saudara-saudara, sadarkah kita bahwa dosa pun ternyata bisa memenjarakan jiwa? Siapa yang bisa terkena dosa pada saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, dosa dalam kehidupan manusia, semua manusia bisa terkena oleh dosa itu atau terdampak oleh dosa itu. Laki-laki maupun perempuan, tua, muda, miskin, kaya, terhormat atau biasa saja, berpangkat atau hanya jadi buruh saja. Semua manusia tanpa kecuali saudara yang Tuhan kasih akan terkena dampak dari dosa. Jiwa yang terpenjara karena dosa akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan dan kualitas iman seseorang. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana kualitas kehidupan orang yang terpenjara jiwanya karena dosa? Pikiran, ucapan, dan tindakannya sangat jauh dari apa yang diteladani. Pikirannya selalu merancangkan yang jahat. Ucapannya melukai perasaan orang lain. Dan tindakannya merugikan banyak kalangan. Lalu bagaimana kualitas imannya? Seperti peribahasa, saudara-saudara, jauh panggang dari api. Apa yang diajarkan Tuhan tidak dihiraukan alias diabaikan. Lalu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ibaratnya saudara-saudara, benih iman itu tidak jatuh di tanah yang subur, yang kemudian tumbuh, berakar dan berbuah. Tapi jatuh di tanah yang tandus, berbatu-batu, lalu matilah benih itu. Seperti yang terungkap dalam perumpamaan tentang penabur yang disampaikan oleh Yesus dalam Matius 13, ayat 20-21. Demikian firman Tuhan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Artinya saudara-saudara, jiwa yang terpenjara oleh dosa sebenarnya menjadi hampa hidupnya, kering dan tanpa makna. Sekarang saudara-saudara yang Tuhan kasih, siapa yang dapat mengalahkan dosa? Jawaban yang bisa kita sampaikan melalui perikop yang kita baca ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus di sini, Tuhan Yesuslah yang bisa mengalahkannya. Kapan itu dilakukan? Tentu melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bangkit dari kubur, dan pada hari yang ketiga kemudian naik ke surga. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasih, Matius 28 ayat 5-6 berbicara demikian. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Tapi saudara-saudara, meskipun Yesuslah yang menghapuskan dosa manusia, Yesuslah yang bisa mengalahkan dosa, kita sekalian, saudara-saudara yang Tuhan kasih, selanjutnya sebagai manusia ikut berperan dalam mengalahkan dosa. Lalu bagaimana caranya? Caranya saudara-saudara yang Tuhan kasih, kendalikanlah hawa nafsu. Ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam perikopnya saat ini. Hawa nafsu jahat yang ada di dalam hati, pikiran dan perbuatan kita. Sebagaimana yang tertulis juga dalam Amsal 14 ayat 16, demikian firman Tuhan. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, itu semua dikatakan sebab saudara-saudara, aura nafsu jahat dari dosa yang menantang justru membuat manusia menjadi lupa daratan. Kadang-kadang akal sehat menjadi hilang, lalu tersesatlah hidup kita. Dosa itu mewabah seseorang, mewabah kita semua, sampai pada seluruh sendi-sendi kehidupan manusia tanpa kecuali. Dia bisa mewabah pada mata, hati, kaki, tangan, mulut, bahkan jiwa kita semuanya bisa terkena dampak dari dosa. Bila kita bandingkan dengan COVID-19 yang telah membunuh banyak ragam manusia di seluruh dunia saat ini,
maka wabah dosa tidak hanya membunuh raga, namun juga jiwa manusia selamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, inilah yang ditekankan Rasul Paulus. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran, dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya ialah kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, namun walaupun demikian hebatnya dampak dosa. Rupa-rupanya tidak semua manusia, tidak semua orang takut kepadanya, lalu meninggalkannya. Malah ada orang yang memeliharanya dan menjadi kebiasaan. Sehingga inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada kita sekalian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang seperti hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Mengapa saudara-saudara yang Tuhan kasih kita harus berupaya mengalahkan dosa? Inilah yang kemudian ditekankan berikutnya. Karena kita yang telah ditebus oleh Kristus dan menjadi milik Kristus. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya saudara-saudara, di mata Tuhan, semua manusia itu berharga. Apapun latar belakang sosial ekonominya, budaya, keyakinannya. Sama seperti kita sebagai orang tua yang baik, pasti akan mengasihi dan memaafkan kesalahan anak-anak kita. Sebab bagi kita, saudara-saudara, mereka sangat berharga. Demikian juga Allah memandang kita sebagai anak-anaknya sangat berharga. Lalu saudara-saudara yang Tuhan kasih, bagaimana cara mengalahkan dosa? Belajarlah untuk taat pada firman Tuhan. Milikilah hati yang bersih, pikiran yang jernih, ucapan yang penuh kasih, dan perbuatan yang lurus. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8-10 demikian firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Kemudian saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, apa dampaknya bila kita menang atas dosa? Bila kita bisa mengalahkan dosa? 2 Petrus 1 ayat 3 dan seterusnya berbicara demikian. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha dan menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itulah saudara-saudara pesan dari firman Tuhan pada saat ini. Menang atas dosa, ada kebahagiaan
dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki doa syafaat yang kemudian nanti kita akan akhiri bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Saya mengundang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk firman yang boleh Engkau taburkan atas kami sekalian. Biarlah firman itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami, menjadikan kami sebagai orang-orang yang lebih taat lagi kepada Tuhan dalam menjalankan kebenaran dan menjauhi segala dosa. Bapa dalam surga, pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan hadir menjumpai kami, memberikan kepada kami hikmat ketika kami berada dalam pergumulan untuk menyelesaikan segala pergumulan itu dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk setiap anak-anak kami, berkati lindungi mereka. Jaga mereka, berikan kepada mereka masa depan yang baik dan penuh dengan sukacita. Demikian juga untuk setiap orang tua kami dimanapun berada, kami teringat akan mereka. Tuhan berkati, kasih mereka, berikan kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya masing-masing. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk persekutuan gerejamu. Tuhan kuduskan, Kau berkati kami, berikanlah gerejamu ini sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa untuk para pelayan umat-Mu dalam mempersiapkan kebaktian. Tuhan berkati supaya semua boleh berjalan dengan baik. Demikian juga ketika kami harus menghadapi new normal nanti dalam pelaksanaan kebaktian, Tuhan berkati upaya kami untuk menaati protokol kesehatan dan biarlah kami boleh datang ke gereja dengan penuh sukacita. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami. Berkatilah ya Tuhan supaya kami yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat boleh menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan mereka pun menjadi orang-orang yang baik bagi kehidupan kami selaku umat-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah Tuhan hadir menjumpai para pemimpin bangsa dalam menunaikan tugas tanggung jawab mereka, terlebih di tengah-tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan menolong mereka sekalian. Bapa dalam surga, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi sumber segala berkat dalam hidup kami. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menaikkan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita pulang membawa damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai, memberkati kehidupan saudara, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.